Jangan banyak alasan. Mana kalung itu? Bawa sini, suara bentakan Rudi menggelegar, membuat dinding rumah kontrakan tipe 21 itu seolah bergetar. Tangan kasarnya berusaha merampas paksa sebuah kalung emas tipis yang melingkar di leher Sarah. Sarah menjerit, mempertahankan satu-satunya peninggalan almarhumah ibunya dengan sekuat tenaga, hingga kulit lehernya lecet terkena kuku suaminya sendiri. "Sakit, Mas? Lepasin ya Allah! Mas, sadar! Ini barang peninggalan ibu satu-satunya," jerit Sarah sambil terisak. Tubuhnya gemetar hebat, terpojok di sudut ruang tamu yang berantakan karena amukan suaminya. Rudi mundur selangkah, napasnya memburu, wajahnya merah padam, mata melotot penuh nafsu duniawi. "Salah kamu sendiri pelit, suami mau ibadah kok dipersulit. Aku butuh uang 5 juta buat hantaran lamaran ke rumah Rina besok pagi. Kalau kamu nggak kasih kalung itu, aku mau dapat uang dari mana?" Sarah menatap suaminya dengan pandangan nanar, hatinya hancur berkeping-keping. "Mas, kamu sudah 6 bulan tidak kerja, uang kontrakan nunggak, susu anak kita Azam sudah habis, sampai aku ganti air tajin. Sekarang, kamu minta aku membiayai pernikahan keduamu? Di mana akal sehatmu, Mas? Di mana tanggung jawabmu sebagai imam?" Mendengar itu, Rudi justru tertawa meremehkan. Ia berkacak pinggang, mengeluarkan jurus andalannya, manipulasi agama. "Hei, Sarah, kamu jangan jadi istri pembangkang ya. Dengar, poligami itu sunnah Rasul. Laki-laki itu jatahnya 4. Kalau kamu ikhlas bantu suamimu nikah lagi, derajatmu diangkat Allah. Kamu bakal masuk surga lewat pintu mana saja yang kamu mau. Tapi kalau kamu halangi, kamu itu istri durhaka, calon penghuni neraka." Kalimat itu bagaikan sembilu yang menyayat hati. Rudi menggunakan ayat suci untuk menutupi kemalasannya. Padahal, sholat 5 waktu saja Rudi sering bolong, tapi bicara soal poligami, ia mendadak jadi ustadz. "Sunnah itu ada syaratnya, Mas," balas Sarah, suaranya parau. "Syaratnya mampu dan adil. Kamu beli beras saja masih minta uang hasil dagangan kueku. Kamu mau nikah lagi pakai apa? Pakai uang istri pertama? Itu bukan sunnah, Mas. Itu zalim." "Cukup!" Prang, sebuah vas bunga murah dibanting Rudi ke lantai hingga hancur berkeping-keping. "Pokoknya aku nggak mau tahu. Besok sore uangnya harus ada di meja ini. Kalau enggak, kamu dan anakmu angkat kaki dari rumah ini. Aku ceraikan kamu, biar kamu tahu rasanya jadi janda melarat." Rudi membanting pintu depan dan pergi entah kemana, meninggalkan Sarah yang ambruk di lantai dingin. Sarah memunguti pecahan vas bunga itu sambil menangis pilu. Tangannya berdarah terkena beling, tapi hatinya jauh lebih berdarah. Di luar, suara iqomah Isya terdengar, memanggil hamba-hamba yang putus asa untuk bersujud. Sahabat, sungguh berat ujian Sarah. Seringkali kita mendengar dalil agama dipelintir untuk kepentingan nafsu. Rasulullah SAW memang membolehkan poligami. Namun beliau tidak pernah mengambil harta istri pertamanya untuk membiayai pernikahan istri-istri selanjutnya. Justru Rasulullah adalah penjamin nafkah terbaik bagi keluarganya. Ingatlah kaidah ini, mendahulukan yang wajib nafkah, anak istri, lebih utama daripada mengejar yang sunnah poligami. Jika nafkah wajib saja lalai, maka poligami hanyalah jalan menuju dosa baru. Setuju tidak? Kalau suami yang minta modal nikah ke istri itu tidak pantas disebut imam, tekan tombol like jika sahabat setuju, dan tulis di komentar, "Tolak poligami tanpa nafkah." Mari lanjut kita lihat bagaimana Sarah menghadapi ujian ini. Pukul 2 dini hari. Sarah masih terjaga, matanya bengkak, kepalanya pening memikirkan ancaman cerai dari Rudi. Ia menatap wajah polos Azam, anaknya yang baru berusia 4 tahun, yang tertidur lelap sambil memeluk guling kumal. "Maafin ibu nak, ibu belum bisa belikan susu," bisik Sarah lirih. Tiba-tiba, ponsel Rudi yang tertinggal di atas meja makan menyala. Rudi pulang tadi malam, dalam keadaan mabuk tuak, dan langsung tertidur di sofa. Lupa membawa HP-nya. Kring, kring, kring. Kring, ada rasa ragu di hati Sarah. Ia bukan tipe istri yang suka kepo, tapi kali ini ada dorongan kuat di hatinya. "Buka, Sarah, buka," bisik batinnya. Dengan tangan gemetar, Sarah membuka kunci layar HP itu.
Polanya masih sama. Tanggal lahir, Rudi sendiri. Mata Sarah terbelalak membaca rentetan pesan dari kontak bernama adik sayang Rina, janda muda yang digilai Rudi. Isinya bukan sekadar percintaan, tapi racun yang mematikan. Mas, gimana si Sarah? Udah mau jual masnya belum? Jangan lembek dong mas. Kalau dia pelit, ceraikan aja. Udah tua, kucel, bau bumbu dapur lagi. Mending sama aku, wangi, muda. Nanti kalau kita nikah, rumah kontrakan itu kita ambil alih aja mas. Usir si Sarah ke kampung. Rudi membalas, sabar sayang, besok pasti cair. Si Sarah itu bodoh. Ditakut-takutin, neraka juga langsung nurut. Nanti uangnya aku belikan cincin 5 gram buat kamu ya. Dada Sarah sesak bukan main melihat percakapan itu. Rasanya oksigen di ruangan itu hilang. Ternyata, selama ini Rudi bukan hanya ingin menikah lagi, tapi berencana membuangnya. Sarah dihina fisiknya, dihina pengorbanannya. Kucel dan bau dapur adalah hasil dari Sarah yang setiap subuh bangun membuat kue demi memberi makan Rudi juga. Sarah meletakkan HP itu kembali dengan tangan dingin. Ia tidak marah lagi. Rasa sakit itu sudah melampaui batas ambang kemarahan, berubah menjadi kekecewaan yang beku. Ia beranjak mengambil air wudhu di atas sajadah. Dalam hening sepertiga malam, Sarah mengadu bukan pada manusia, tapi pada pemilik hati. Ya Allah, hamba ikhlas. Jika memang takdir, hamba dimadu. Tapi hamba tidak ikhlas jika nafkah anak hamba dirampas. Hamba tidak ridho jika keringat hamba dipakai untuk maksiat. Berilah hamba petunjuk-Mu, ya Rob. Tunjukkan wajah aslinya sebelum hamba hancur lebih jauh. Doa orang teraniaya tidak ada hijabnya. Allah langsung menjawab kontan pagi itu juga. Saat Sarah sedang mencari berkas kartu keluarga di laci lemari Rudi untuk keperluan posyandu, sebuah map coklat tua terjatuh dari selipan baju paling bawah. Map yang aneh. Penasaran, Sarah membukanya. Lembar pertama, sertifikat tanah warisan bapak Sarah di kampung, yang Sarah kira hilang saat banjir tahun lalu. Lembar kedua, surat kuasa jual beli. Mata Sarah membelalak melihat bagian tanda tangan. Di situ tertera tanda tangan atas nama Sarah Amalia di atas materai. Tapi tarikan garisnya kaku. Itu bukan tanda tangan Sarah. Itu tanda tangan palsu. Sarah membongkar lembar berikutnya. Ada bukti transfer penjualan tanah senilai 50 juta rupiah ke rekening pribadi Rudi, tertanggal 6 bulan lalu. Ya Allah, jadi tanah Bapak sudah dijual Mas Rudi? Uang 50 juta itu kemana? Pantas selama ini dia foya-foya. Sarah terduduk lemas, kakinya tak berasa. Ternyata suaminya bukan hanya pemalas dan peselingkuh. Suaminya adalah kriminal, penipu, maling di rumah sendiri. Segala rasa cinta dan hormat Sarah pada imamnya itu, detik itu juga lenyap tak bersisa. Wajah Sarah berubah. Ia menghapus air matanya kasar. Ia berdiri tegak menatap cermin. Kamu mau main api, Mas? Baik. Aku akan jadi bensinnya. Aku akan bakar habis kebohonganmu. Siang itu, Sarah tidak menangis lagi. Ia duduk di ruang tamu, memotong-motong kertas koran bekas menjadi ukuran selembar uang kertas. Tangannya cekatan, tapi tatapannya tajam. Ia menumpuk potongan koran itu tebal, lalu menyelipkan satu lembar uang asli, 50.000, di bagian paling atas dan paling bawah. Ia memasukkannya ke dalam amplop coklat tebal. Ini adalah umpan. Sore harinya, Rudi pulang dengan wajah garang, siap membentak lagi. Mana? Udah sore nih, kamu jual nggak kalung itu? Sarah berbalik dari dapur. Wajahnya tenang, bahkan tersenyum manis. Senyuman yang membuat bulu kuduk berdiri jika Rudi peka. Tapi Rudi terlalu bodoh karena keserakahan. Sudah Mas, maaf ya kemarin aku emosi. Aku sudah pikirkan kata-katamu. Aku mau jadi istri solehah. Aku mau masuk surga. Sarah menyodorkan amplop tebal itu. Ini, emas ibuku laku 7 juta. Cukup kan buat sewa tempat dan catering sederhana? Mata Rudi langsung berbinar hijau. Ia menyambar amplop itu. Ia mengintip isinya, melihat lembaran uang 50.000 di bagian atas, dan merasakan ketebalan amplop itu. Ia tidak menghitungnya, karena terlalu girang,
Nah, gini dong, seru Rudi. Ia memeluk Sarah, tapi matanya menatap amplop. Alhamdulillah, ini baru istri berbakti. Kamu tenang aja, Sar. Rina itu orangnya baik kok. Nanti kalian bisa jadi kakak adik yang rukun. Pahala kamu ngalir terus, Sar. Iya, Mas. Semoga lancar ya, akad nikahnya lusa. Aku ikhlas, jawab Sarah pelan. Dalam hati Sarah berteriak. Ikhlas melihatmu hancur, Mas. Malamnya, Rudi sibuk menelepon Rina. Tertawa-tawa merencanakan bulan madu. Rudi merasa di atas angin. Ia merasa berhasil menaklukkan istri bodohnya. Padahal, pagi tadi, Sarah tidak kepegadaian. Kalung ibunya sudah ia titipkan aman di rumah Bu RT. Sarah justru pergi ke Polres. Di ruang SPKT Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, Sarah duduk berhadapan dengan penyidik. Ia menyerahkan semua bukti. Sertifikat tanah, surat kuasa palsu, dan mutasi rekening Rudi yang ia cetak diam-diam lewat M-Banking di HP Rudi saat tidur. Polisi yang memeriksa berkas itu menggelengkan kepala. Ini pidana murni Bu, pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen dan pasal 372 tentang penggelapan dalam rumah tangga. Apalagi tanah ini harta bawaan ibu, bukan harta gonogini. Suami ibu bisa kena di atas 5 tahun. Tangkap dia Bu, tanya polisi. Sarah menatap lurus ke depan, mengingat anaknya yang kelaparan, sementara bapaknya foya-foya, mengingat hinaan Rina, mengingat kalung ibunya yang nyaris dirampas. Jangan sekarang Pak, jawab Sarah dingin. Tangkap dia lusa. Jam 10 pagi, di warung makan sederhana Jalan Mawar, saat dia sedang akad nikah, biar dia merasakan malu, sama seperti dia mempermalukan harga diri saya selama ini. Hari Sabtu yang cerah, di sebuah warung makan yang disewa tertutup, dekorasi pelaminan sederhana sudah terpasang. Rina, sang pelakor, tampak menor dengan kebaya merah, menyalayang dibeli dari uang gadai. Sarah, ia sibuk selfie dan pamer di status WhatsApp. Hari 1, halal with my love. Bye-bye masa lalu, Rudi tampil gagah dengan jas sewaan yang agak kekecilan. Ia menyalami beberapa teman nongkrongnya yang diundang. Wajahnya berseri-seri. Ia merasa seperti raja minyak yang sukses poligami. Sarah juga ada di sana. Duduk di pojok paling belakang, memakai gamis hitam pudar. Ia diam, menunduk, berzikir. Beberapa teman Rudi berbisik-bisik, itu istri pertamanya. Kasihan ya, kayak pembantu. Hinaan itu terdengar jelas, tapi Sarah tak bergeming. Acara dimulai, penghulu sudah siap. Saudara Rudi Hartono bin Kasim. Ucap penghulu khidmat. Saya terima nikahnya dan kawinnya, Rina binti Samsul dengan mas kawin uang tunai, 5 juta rupiah. Dibayar tunai, ucap Rudi lantang dalam satu tarikan napas. Bagaimana saksi? Sah. Brok, pintu depan warung makan didobrak keras. 3 orang petugas polisi berseragam lengkap dan 2 reserse berpakaian preman masuk dengan langkah tegap. Hentikan acara ini, teriak komandan polisi. Suasana hening seketika. Sendok garpu terjatuh. Rina menjerit histeris. Wajah Rudi yang tadinya merah merona seketika pucat pasi seperti mayat. Ada apa ini Pak? Saya lagi hajatan. Jangan sembarangan masuk, bentak Rudi, mencoba sok berani, walau lututnya gemetar. Polisi itu tidak gentar. Ia membentangkan surat penangkapan. Saudara Rudi Hartono, Anda kami tangkap atas laporan istri sah Anda, Ibu Sarah, terkait tindak pidana pemalsuan surat tanah, penjualan aset tanpa izin, dan penelantaran keluarga. Duh, jantung Rudi berhenti berdetak. Ia menoleh ke arah pojok ruangan. Perlahan, Sarah berdiri. Sosok yang selama ini dianggap lemah, bodoh, dan penurut, kini berjalan membelah kerumunan dengan tatapan tajam bak elang. Ia berdiri tepat di depan pelaminan. Sarah, apa-apaan ini? Kamu mau durhaka sama suami? Teriak Rudi, panik. Suami? Sarah tertawa getir. Suami mana yang memalsukan tanda tangan istrinya untuk jual tanah warisan bapak mertuanya? Suami mana yang menelantarkan anak kandungnya minum air tajin demi membiayai perempuan ini? Sarah menunjuk wajah Rina. Rina kaget setengah mati. Mas, katanya kamu kaya.
Katanya tanah itu punya kamu. Kamu bohongin aku. Rina mulai menyerang Rudi. Dan satu lagi. Sarah mengambil kotak mahar di meja akad. Ia membukanya di depan penghulu dan semua tamu. Pak penghulu, lihat. Sarah menumpahkan isi amplop itu. Yang keluar hanyalah potongan kertas koran bekas dan 2 lembar uang 50.000. Mahar ini palsu. Sama palsunya dengan janji-janji laki-laki ini. Tamu undangan riuh. Penipu, suami gila. Sorakan cemooh menggema. Rudi lemas. Kakinya tak bertulang lagi. Ia ambruk berlutut di kaki Sarah. Sar, ampun Sar. Jangan lapor polisi, aku bisa jelaskan. Sarah menarik kakinya mundur. Menolak disentuh. Hukum dunia sudah menjemputmu, Mas. Dan hukum akhirat sudah menantimu. Bawa dia, Pak, tanpa ampun. Polisi memborgol tangan Rudi yang masih memakai jas pengantin. Ia diseret keluar seperti pesakitan hina. Melewati Rina yang membuang muka jijik. Dan melewati Sarah yang berdiri tegak dengan air mata terakhir yang menetes air mata kelegaan. 6 bulan berlalu. Di balik tembok penjara yang dingin dan lembab, Rudi duduk meringkuk di sudut sel. Tubuhnya kurus kering, rambutnya botak dicukur paksa. Wajahnya penuh lebam hasil pelajaran dari napi lain yang benci dengan kasus penelantaran istri. Di penjara, kasta terendah adalah penjahat kelamin dan penjahat keluarga. Rudi menatap nasi cadong. Nasi jatah penjara yang keras dan sayur nangka hambar di piring plastiknya. Ia teringat masakan Sarah. Sayur asem buatan Sarah, sambal terasi, dan kue-kue manis yang dulu sering ia banting. Ya Allah, Sarah, rintih Rudi. Air matanya menetes ke nasi basi itu. Rina, jangan harap dia datang. Wanita itu menghilang sejak hari penangkapan. Kabar yang beredar, Rina sudah menikah lagi dengan duda kaya dari kota sebelah. Cinta Rina hanya sebatas isi dompet Rudi. Begitu dompet kosong, cintanya pun melompong. Hari itu, sipir memanggil nama Rudi. Woi Rudi, ada kunjungan. Jantung Rudi berdegup. Apakah Sarah, apakah istri solehahnya itu masih mau memaafkannya? Rudi berlari tertatih-tatih ke ruang besuk. Benar, di balik kaca pembatas, Sarah duduk, tapi penampilannya beda. Sarah terlihat segar, bersih, dan bercahaya. Ia mengenakan gamis rapi. Aura wajahnya tenang, tidak lagi kucel dan tertekan seperti dulu. Sar, Rudi menempelkan tangannya di kaca, menangis terseduh-seduh. Sar, maafin Mas rindu kamu Sar. Mas rindu Azam, tolong cabut laporannya Sar. Mas gak kuat di sini, Mas janji bakal jadi babu kamu seumur hidup asal Mas bebas. Sarah menatap Rudi dengan pandangan iba, tapi tegas. Tidak ada lagi keraguan di matanya. Mas, aku datang bukan untuk membebaskanmu, aku datang untuk mengantarkan ini. Sarah menempelkan sebuah dokumen di kaca, akta cerai, yang sudah resmi diputus pengadilan secara first take tanpa kehadiran tergugat. Kita sudah bukan suami istri lagi, Mas. Hak asuh Azam jatuh ke tanganku. Rudi meraung. Jangan Sar, jangan tinggalin aku. Kalau kamu pergi, siapa yang doain rezekiku? Hidupku hancur tanpa kamu Sar. Sarah tersenyum tipis, penuh wibawa. Dulu, saat aku mengabdi padamu, aku doakan rezekimu setiap sujudku. Tapi kamu malah pakai rezeki itu untuk maksiat. Allah itu maha cemburu Mas. Dia cabut rezekimu karena kamu menzalimi amanahnya. Sekarang, aku punya usaha catering sendiri. Alhamdulillah, sejak berpisah darimu, rezekiku justru mengalir deras. Ternyata selama ini, kemalasan dan dosamulah yang menjadi penghambat rezeki di rumah tangga kita. Bertaubatlah Mas, nikmati hukumanmu sebagai penebus dosa di dunia. Semoga di akhirat nanti, kamu diringankan. Sarah berdiri, membetulkan tasnya, dan berbalik pergi. Sarah, kembali, teriakan Rudi menggema lorong penjara. Namun, Sarah tidak menoleh lagi. Ia melangkah keluar gerbang penjara, menghirup udara bebas. Bebas dari suami toksik, bebas dari beban batin. Langit sore itu tampak indah berwarna jingga. Rudi ambruk di lantai sel. Menangis darah meratapi kebodohannya. Ia menukar berlian istri solehah
dengan batu kerikil wanita penggoda, dan kini ia kehilangan keduanya. Sahabat, kisah Rudi adalah peringatan keras bagi para suami. Istri adalah magnet rezeki. Memuliakannya akan membuka pintu langit. Menyakitinya akan menutup pintu berkah. Jangan pernah gadaikan surgamu di rumah demi kesenangan sesaat di luar sana. Karena penyesalan selalu datang terlambat. Jika cerita ini bermanfaat, tolong bantu share ke grup keluarga atau media sosial sahabat. Siapa tahu bisa menyelamatkan rumah tangga orang lain. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Tulis di kolom komentar. Jaga istri, jaga rezeki. Sampai jumpa di kisah penuh hikmah berikutnya. Wassalamualaikum.